Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Yudamayanti, NIM 206220032, kelas akuntansi 4 SIP 1. Saya akan mempresentasikan bab 15, materinya tentang sekuritas dilusian dan laba per saham. Selanjutnya, sekuritas dilutif dan skema konvensasi. Sekuritas dilutif merupakan surat dikonversikan menjadi saham biasa, sehingga pada saat dikonversikan akan mempengaruhi saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba per saham atau tertulis. Selanjutnya, skema konversasi merupakan program konversasi yang diberikan perusahaan kepada pihak kas. Selanjutnya, yang termasuk dalam sekuritas di saham ada opsi saham. Opsi saham merupakan kontrak yang diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya, di mana kontrak tersebut memberikan opsi atau hak kontrak, di mana kontrak tersebut memberikan opsi bagi penerimanya untuk menjual atau membeli sesuatu saham perusahaan yang menjadi dasar perdagangan opsi tersebut dalam jumlah dan pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya tertentu serta berlaku dengan periode tertentu. Selanjutnya ada waran saham. Waran saham opsi yang diberikan perusahaan kepada pemilik waran untuk membeli saham dengan harga dan waktu tertentu. Tujuan waran saham yang pertama untuk membuat sekuritas lebih menarik. Yang kedua, memiliki preventive risk. Yang ketiga, konversasi manajemen dan karyawan. Selanjutnya ada utang konversi. Sekuritas hidriba yaitu suatu sekuritas yang terdiri dari dua unsur. Yang pertama ada utang, yang kedua ada ekuitas. Selanjutnya jenis opsi. Opsi beli atau call option adalah memberikan hak kepada pemegang opsi untuk jual atau put output adalah memberikan hak pemegang opsi untuk menjual dari sebuah instrumen dasar kontrak. Waran versi opsi, perbedaan waran saham dan opsi saham. Pihak yang mengeluarkan dan jenisnya. Waran, call opinion atau perusahaan penerbit saham, opsi, investor. Selanjutnya ada utang konversi. Jenis utang konversi yakni obligasi. Bentuk dari utang konversi yang pertama ada utang konversi dengan fitur sebagian. Merupakan jenis umum dari surat utang konversi yang mana hanya sebagian dikonversikan menjadi saham. Yang kedua ada utang konversi dengan fitur konversi seluruhnya. Merupakan surat utang konversi yang dapat dikonversikan seluruhnya menjadi saham sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang disebutkan pada penerbit suatu utang tersebut. Yang konversi dengan fitur konversi wajib seluruhnya. Merupakan jenis ketiga yang sedikit berbeda dari utang konversi dengan fitur konversi seluruhnya. Kontrak ini memiliki karakteristik bahwa seluruh nilai surat utang tersebut akan merupakan opsi
bagi pemegang sekuritas utang dikonversikan menjadi saham ekuitas dengan waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada akuntansi utang konversi. Utang konversi merupakan instrumen yang memiliki komponen utang dan juga komponen ekuitas. PSAK 56 revisi tahun 2010, laba per saham yakni entitas harus memisahkan pengakuan dan penyajian. Di sini ada tahapannya. Yang pertama, tentukan total nilai pasar untuk konversi. Yang kedua, ada tentukan komponen liabilitas. Yang ketiga, ada kurangi komponen liabilitas yang dihitung di langkah 2. Selanjutnya ada akuntansi saat penerbitan. Ketika perusahaan menerbitkan utang konversi harus memisahkan antara komponen utang dan ekuitas. Sebentar. Di sini ada contoh soal tentang penerbitan obligasi konversi. Di sini contoh soalnya PT DF mengeluarkan 2 juta lembar obligasi konversi pada awal tahun 2013. Jangka waktu 5 tahun dengan bunga nominal 9% dan dikeluarkan pada nilai sebesar 100.000 per obligasi. Jumlah penerimaan atas penerbitan obligasi adalah sebesar 200 miliar. Bayar tahunan setiap tanggal 31 Desember, setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 200 lembar. Saham biasa dengan tinggal 100 tingkat bunga pasar obligasi Selanjutnya di sini ada jawabannya. Perhitungan nilai komponen hutang. Di sini nilai kini dari principal atau FEVI sebesar 200 miliar. N sama dengan 5, I sama dengan 11%. Hasilnya 100 miliar 690 juta 265 12 rupiah. Dan nilai kini dari pembayaran bunga anuitas FEVI 18 miliar N dengan 11, I sama dengan 11. Hasilnya 66 miliar 526 juta 146 318 rupiah. Nilai kini dari utang yaitu 185 miliar 216 juta 411 929 rupiah. Selanjutnya ada nilai wajar dari obligasi konversi pada tanggal penerbitan sebesar 200 miliar dikurangi nilai kini dari komponen utang sebesar 185 miliar 216 juta 411 929 rupiah. Selanjutnya nilai wajar dari komponen ekuitas pada tanggal penerbitan sebesar 14 miliar 783 juta 588,71 rupiah. Dan pencatatan jurnalnya, kas sebesar 200 miliar, utang obligasi sebesar 185 miliar 216 juta 411.929 rupiah. Premi saham ekuitas konversi sebesar 14 miliar 783 588,71 rupiah. Selanjutnya ada beberapa alternatif akuntansi saat penyelesaian obligasi konversi. Yang pertama, utang dilunasi saat jatuh tempo. Kondisi ini terjadi
Kondisi ini terjadi apabila obligasi tidak dikonversi pada saat jatuh tempo. Apabila hal ini tersebut terjadi, maka perusahaan penerbit obligasi harus melunasi obligasinya atau membeli kembali obligasi tersebut. Dan yang kedua, ada konversi obligasi pada saat jatuh tempo. Konversi obligasi pada saat jatuh tempo. Apabila obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, asumsi dikonversi seluruhnya, maka PT DEF mengeluarkan pencatatan jurnal sebagai berikut. Premi saham ekuitas konversi sebesar 14.783.588.71 rupiah dan utang obligasi sebesar 200 miliar, premi saham-saham biasa sebesar 40 miliar, premi saham-saham biasa sebesar 174 miliar 783 juta 588.71 rupiah. Selanjutnya yang ketiga ada konversi obligasi pada saat sebelum jatuh tempo. Apabila obligasi konversi sebelum jatuh tempo, maka pencatatan akuntansi yang dilakukan adalah dengan mendebit utang obligasi sejumlah nilai tercatat obligasi pada saat itu dan mendebit premi saham ekuitas konversi sejumlah yang telah diakui pada saat pengakuan awal. Dan yang keempat ada utang konversi dengan fitur konversi wajib seluruhnya. Yang keempat ada pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Pada saat kondisi ini dimungkinkan perusahaan melakukan pembelian kembali sebelum obligasi jatuh tempo. Selanjutnya ada saham preference konversi. Saham preference merupakan saham yang memiliki keutamaan dalam pendistribusian laba. Seringkali saham preference ini juga memiliki fitur konversi. Saham preference konversi adalah sekuritas saham utama yang mana pemilik saham preference dapat mengoperasikan menjadi saham biasa dalam jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Obligasi konversi adalah sekuritas utang dan opsi konversi yakni sekuritas ekuitas. Selanjutnya ada kompensasi saham. Definisi kompensasi saham berbasis saham merupakan imbalan yang diberikan perusahaan kepada pemasok barang atau jasa yang dapat mencakup pihak karyawan dan non-karyawan, yang mana kompensasi tersebut berbentuk saham atau pengakuan kewajiban yang jumlahnya ditentukan berdasarkan pada harga saham dan instrumen ekuitas perusahaan. Komponen saham, imbalan yang diberikan perusahaan kepada pemasok barang atau jada, karyawan atau non-karyawan dalam bentuk saham atau pengakuan kewajiban. Dan di sini definisi kompensasi saham yang pertama, ada pengakuan kompensasi berbasis saham. Akuntansi kompensasi berbasis saham diatur dalam PSAK 53 Revisi 2010 pembayaran berbasis saham. Dalam transaksi pembayaran berbasis saham, entitas mengakui barang atau jasa yang diterima atau diperoleh dan kenaikan ekuitas terkait pada saat memperoleh barang atau pada saat jasa diterima pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali jika nilai wajar tersebut tidak dapat diestimasi secara andal. Dan yang kedua,
Yang kedua ada transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas. Entitas harus mengukur barang atau jasa yang diterima dan kenaikan ekuitas terkait secara langsung pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali nilai wajar tersebut tidak dapat diestimasi secara andal. Dan yang ketiga ada transaksi dengan karyawan. Untuk transaksi dengan karyawan dan pihak lain yang memberikan jasa serupa dengan karyawan, entitas harus mengukur nilai wajar jasa yang diterima dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan, karena pada umumnya tidak mungkin untuk mengestimasi nilai wajar jasa yang diterima secara andal. Selanjutnya, yang keempat ada transaksi dengan pihak selain karyawan. Untuk transaksi dengan pihak selain karyawan dan pihak lain yang memberikan jasa serupa dengan karyawan yang diukur dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan, pernyataan ini termasuk dianggap bahwa nilai wajar barang atau jasa yang diterima dapat diestimasi dengan andal. Dalam situasi ini, PSAK 53 Revisi 2010 mensyaratkan entitas untuk mengukur nilai wajar tersebut pada tanggal entitas memperoleh barang atau pihak lawan transaksi penyerahan jasa. Selanjutnya, yang kelima ada transaksi berbasis saham yang diselesaikan dengan menggunakan kas. Apabila perusahaan memiliki transaksi dengan pembayaran berbasis saham, yang mana penyelesaian dari transaksi ini diselesaikan dengan kas, maka entitas harus mengukur barang atau jasa yang diperoleh dan liabilitas yang timbul sebesar nilai wajar liabilitas. Yang keenam, ada transaksi berbasis saham yang memberikan pilihan dalam penyelesaian. Suatu entitas harus mengakui transaksi pembayaran berbasis saham yang mana persyaratan perjanjian memberikan pilihan kepada entitas atau pihak lawan transaksi untuk menyelesaikan transaksi, apakah yang diselesaikan dengan kas atau aset lain atau dengan penerbitan instrumen ekuitas sebagai transaksi pembayaran berbasis saham dengan penyelesaian kas jika dan sepanjang entitas telah menimbulkan liabilitas untuk diselesaikan dengan kas atau aset lain atau sebagian transaksi pembayaran berbasis saham dengan diselesaikan instrumen ekuitas jika dan sepanjang jika terdapat liabilitas yang timbul. Selanjutnya, ada laba per saham. Laba per saham merupakan informasi mengenai beberapa jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa per lembarnya. LPS menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam mengelola modalnya sehingga menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Perhitungan LPS dasar untuk perusahaan dengan struktur modal sederhana. LPS dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa atau laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam periode. Rumusnya LPS dasar sama dengan laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. LPS dasar laba bersih residual atau jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Selanjutnya ada
perhitungan LPS dilusian untuk perusahaan dengan struktur modal kompleks. LPS dasar digunakan sebagai informasi laba yang akan diperoleh oleh pemegang saham perlambat saham dimilikinya. Apabila perusahaan memiliki sekuritas dilutif, maka berarti perusahaan tersebut memiliki struktural modal yang relatif kompleks, sehingga penyajian LPS dasar saja dapat memberikan informasi yang kurang akurat. Hal ini disebabkan LPS dasar tidak memberikan informasi mengenai efek potensial terjadinya penurunan nilai LPS akibat adanya sekuritas dilutif yang apabila dilakukan penukaran menjadi saham biasa akan menyebabkan nilai LPS yang turun akibat semakin besarnya jumlah saham yang beredar. Dan LPS laba bersih residual atau jumlah rata-rata tertimbang saham biasa ditambah dikurang penyesuaian atas efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami sifat dan lingkup perjanjian pembayaran berbasis saham, nilai wajar barang atau jasa yang diterima, dampak transaksi pembayaran berbasis saham, laba atau rugi entitas. Penyajian LPS dasar dan dilusian. Perusahaan harus mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama ada jumlah laba atau rugi yang dipakai sebagai pembilang dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian rekonsiliasi dengan laba atau rugi untuk periode yang bersangkutan. Yang kedua ada jumlah rata-rata tertimbang saham beredar yang dialokasi sebagai penyebut dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian rekonsiliasi penyebut-penyebut satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan. LPS merupakan rasio yang mencerminkan seberapa jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasanya per lembar. Semakin besar LPS, semakin besar jumlah laba yang akan didapat oleh pemegang saham untuk saham biasa untuk setiap lembar sahamnya. Aspek LPS pembaca laporan keuangan. Yang pertama ada kualitas LPS. LPS akan sangat berpengaruh pada jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Kualitas LPS akan sangat tergantung pada jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Jumlah laba tersebut akan sangat tergantung pada kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, kualitas laba akan sangat menentukan kualitas LPS. Kualitas LPS yang tinggi menunjukkan bahwa angka tersebut secara benar merefleksikan beberapa laba per saham yang diperoleh perusahaan sebenarnya. Cara paling mudah untuk mengevaluasi kualitas LPS adalah dengan membandingkan LPS dengan operating cash flow per lembarnya. Apabila operating cash flow per lembarnya lebih besar dari LPS, maka dapat dikatakan LPS memiliki kualitas yang lebih tinggi, karena kas yang dihasilkan lebih besar dari laba. Apabila operating
cash flow per saham lebih kecil dari LPS, maka dikatakan LPS memiliki kualitas yang lebih rendah karena kas yang dihasilkan lebih kecil dari laba. Selanjutnya yang kedua ada tren LPS. Apabila LPS perusahaan tumbuh, trennya menunjukkan arah yang meningkatkan konsisten, maka kinerjanya baik. Selain mengevaluasi kualitas dari LPS, investor juga mempertimbangkan tren dari LPS dan membandingkan dengan tren industri. Apabila perusahaan memiliki LPS yang bertumbuh dan trennya menunjukkan arah yang meningkat secara konsisten, maka perusahaan tersebut memiliki kinerja yang sangat baik. Apabila perusahaan memiliki LPS yang menurun dan trennya menunjukkan arah yang menurun atau cenderung fluktuatif, maka investor perlu melakukan analisis kinerja atas perusahaan secara lebih mendalam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.